Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Ahmad Rohim dari Agribisnis kelas C. Sini saya akan menjelaskan tentang makalah yang saya buat yang bertemakan zina dan perspektif hukum Islam untuk membangun kepribadian anak milenial yang berakhlak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian zina. Zina menurut fikih adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan minimal sampai batas harfiah atau kepala zakar. Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap zina adalah persetubuhan di dalam fajri, artinya seorang laki-laki memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, dan tidak ada nikah dan terjadinya tidak pula dengan sukubat. Pengertian ini hampir serupa dengan pengertian yang ditemukan oleh Abdul Jamili, yakni zina adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki sampai katuknya ke dalam kemaluan perempuan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu hukuman pelaku zina dalam hukum Islam. Islam telah mengatur semua hal termasuk hukuman bagi pelaku zina. Dalam Islam, pelaku zina dibedakan berdasarkan dua jenis, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson. Zina muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Sedangkan zina ghairu muhson adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Masing-masing diberikan hukuman yang berbeda. Bagi pezina ghairu muhson dijatuhi hukuman 100 kali cambuk dan diasingkan selama setahun. Sedangkan bagi pelaku muhson dijatuhi hukuman rajam. Selanjutnya adalah bahaya pelaku zina. Yang pertama adalah mendapatkan dosa besar dan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hilangnya cahaya dari wajah sehingga terlihat kusam dan muram. Yang ketiga, rusak martabat dan harga dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui masyarakat. Yang kelima, pelaku zina akan disamitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ia enggan melakukan perbuatan terpuji. Yang terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah cukup atas semua yang telah dimilikinya. Selanjutnya adalah cara menghindari diri dari zina. Yang pertama, menumbuhkan rasa takut akan azab Allah. Yang kedua, mengingatkan dampak dan bahaya dari perbuatan zina. 3. Hindari mendekati tempat-tempat yang maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Yang keempat, tidak berduaan dengan lawan jenis yang memunculkan syahwat untuk melakukan zina. Yang kelima, suka bergaul dengan teman yang soleh. Yang keenam, menambah ilmu pengetahuan agama dan sering membaca Al-Quran. Selanjutnya adalah pentingnya pendidikan akhlak untuk generasi milenial. Pendidikan akhlak adalah upaya seseorang atau kelompok yang dilakukan dengan sadar untuk membimbing dan mengarahkan seseorang untuk dapat mencapai perilaku atau perbuatan yang mulia. Pendidikan akhlak dalam Islam mengacu pada ajaran Islam itu sendiri. Oleh karenanya, kebaikan dikatakan baik bila agama mengatakan hal itu. Begitupun dengan keburukan dapat dikatakan jika agama mengatakan hal itu adalah buruk. Pendidikan akhlak juga dapat diartikan sebagai yang sungguh-sungguh dalam membentuk akhlak. Akhlak adalah kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat. Jika akhlak sebagai penghubung antara individu dan kelompok telah hilang, maka tinggal menunggu kehancuran saja. Rentan peristiwa dalam sejarah kehidupan manusia pada masa lalu adalah bukti bahwa kemuliaan dan kemajuan suatu umat sejalan dengan kedudukan akhlak mereka. Sejalan dengan begitupun sebaliknya, runtuhnya suatu peradaban juga tidak lain karena hilangnya akhlak mulia dari suatu umat. Agar terhindarnya pergaulan yang bebas sehingga dapat terjadinya perzinaan, maka memerlukan akhlak yang kuat. Yang terakhir, kesimpulan. Hukum Islam membedakan zina menjadi dua, yaitu zina muhson dan zina ghairu muhson.
Zina muson adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang sudah menikah, sanksinya adalah rajam. Dan zina gairu muson adalah zina yang dilakukan oleh pelaku yang belum menikah, sanksinya adalah 100 kali dera atau jilid dan diasingkan. Zina merupakan tindakan yang keji dan memalukan. Oleh karena itu butuh akhlak dan iman yang kuat untuk memeranginya. Apalagi di masa milenial ini yang banyak terjadi pergaulan bebas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.